Ternyata Janus bukan Jess. Perhatikan saya, Dis. Perhatikan saya. Baiklah aku sendiri tidak merupakan suatu beban bagi kamu. Tetapi sebetulnya ini adalah tambahan dari LAI. Kalau tanpa tambahan ini, ternyata si Paulus ini adalah menjerat kamu dengan tipu daya. Coba perhatikan ini. Sebentar ya. Coba. Gila, saya kenapa nih? Coba perhatikan. Saya kasih contoh. Coba perhatikan dulu. Coba perhatikan dulu. Coba perhatikan saya dulu ya. Coba Jangan kabur kau. Ini. Jangan kabur, jangan kabur. Jangan kabur loh. Ini kenapa ini? Ini Bunyamin dapat dari mana? Kenapa? Kenapa kamu? Ini Bunyamin dapat dari mana? Loh. Jangan mengalihkan, jangan mengalihkan. Kita sedang membahas. Tuh kamu kalah. Kamu kita ribut di terjemahan? Kamu nggak bisa jawab, suaramu kalah, Edis, percuma. Kenapa ini teman-teman? Coba. Justru saya tanya, kalau tanpa terjemahan ini ternyata si Paulus ini penipu. Kalau tanpa terjemahan ini gimana? Kalau tanpa terjemahan, karena patokan kita adalah original text. Oh iya, patokan kita juga original. Di mana ini Bunyamin? Kalau tanda kurung di situ itu penafsiran. Kalau kamu katakan di sini adalah penambahan. Dari mana ini? Ini jangan kabur. Ah, ini susah nih kalau satu-satu, Edis, satu-satu. Loh, ini Bunyamin dapat dari mana? Enggak. Tadi kamu katakan di dalam Islam boleh berbohong di dalam 3 hal. Ternyata, bentar dulu, sabar dulu. Teman-teman tap layar ya sampai 1 M ya. Memang nyata dalam agama Islam boleh berdusta. Kamu mau berdiskusi atau tidak? Lah, takut. Kena mental. Yang takut lu. Kena mental. Ternyata yang mengajarkan kebohongan dan tipu daya dalam segala hal itu adalah Rasul palsu dari Tarsus. Loh, ini ayatnya 2 Korintus 12:16. Nanda 2 Korintus 12. Ya udah itu sebagai pemanasan aja. Udah. Apakah kita bisa berpatokan kepada terjemahan? Kamu kan udah kepentok kamu. Nandar, sekarang saya tanya sama kamu. Apakah kita bisa menyadarkan sepenuhnya kepada terjemahan? Kan tadi saya bilang gini, Dis. Tadi kan saya bilang, ya kan, Edis pemanasan dulu. Terus kamu membuat sebuah narasi bahwa Islam ini dibolehkan berbohong dalam 3 hal. Itu kan. Sekarang saya tanya, terus benar iya, sebentar dulu. Jangan dipotong. Ini saya belum selesai. Ini saya belum selesai, jangan dipotong. Saya belum selesai, jangan dipotong. Saya belum selesai. Iya. Saya belum selesai, jangan dipotong. Makanya panik Nanda. Panik Edis. Paniknya teman-teman. Lihat Edis. Udah kelihatan. Edis, dengarkan saya. Teman-teman perhatikan ya. Dengarkan saya. Kenapa sih kamu kalau sama muslim yang awam kristologi, kamu begitu tenangnya menghadapi. Kenapa menghadapi saya kamu nggak tenang gitu loh? Orang Islam boleh berdusta dalam 3 hal. Betul tidak? Si Paulus adalah sumber kebohongan dan kesesatan di dalam Kristen. Saya tunjukkan ayatnya. Saya tunjukkan. Mana? Ini ayatnya. Nah, teman-teman, coba perhatikan ya. Sekarang kita baca 2 Korintus 12 ayat ke-16. Baiklah aku sendiri tidak merupakan suatu beban bagi kamu, tetapi dalam kelicikanku aku telah menjerat kamu dengan tipu daya. Ternyata si Paulus adalah berbicara dengan siapa? Sebentar, jangan dipotong dulu. Paulus berbicara dengan siapa? Dengan umatnya, dengan para pengikutnya. Ternyata si Paulus dalam konteks itu dia bicara dengan siapa? Paulus itu, aduh, nggak bisa diam ini. Udah. Saya tanya, dalam konteks itu dia bicara dengan siapa? Di dalam konteks ini si Paulus berbohong di dalam segala hal atau tidak? Menipu daya dia. Oke, saya bacakan ayatnya secara penuh. Kalau kita baca secara penuh, baik. Saya mulai dari ayat 11. Dengar. Bukan hanya itu, satu lagi, Dis. Satu lagi. Nanti kenapa kamu panik? Sekalian. Ini saya tunjukkan. Loh, yang panik siapa? Lu yang gak bisa jawab kok. Saya justru memberikan data dan fakta yang sangat luar biasa. Saya bacakan. Iya, satu lagi. Nanti setelah itu kamu silakan bacakan. Silakan. Ya? Nah, si Paulus ini melegitimasi setiap macam tipu daya dan kebohongan. Kita bisa lihat juga di dalam Roma. Ya, kita lihat nih.
Roma 3 ayat ke-7. Ya, sebentar ya, ini layar saya kenapa? Coba perhatikan. Tetapi jika kebenaran Theos oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi sebagai orang berdosa? Ternyata sih, kalau kebohongan itu untuk kemuliaan Dewa Theos, maka tidak masalah, jangan dihakimi sebagai orang berdosa. Satu. Yang pertama tadi, saking malunya Edis, perhatikan saya, saking malunya LAI dengan sikap dan sepak terjang Paulus, itu ditambahkan kamu katakan. Makanya di dalam bahasa Yunaninya tidak ada itu kamu katakan. Kok bisa itu ditambahkan kamu katakan? Satu kali lagi, coba perhatikan ini. Yang kabur kau, perhatikan. Ya, Wahyu, perhatikan ini ya, Wahyu 22 ayat 18. Nah, perhatikan ini. Jangan bengong kau. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuatan dari kitab ini, jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka yang aduh, Edis, di mana dari situ Allah? Aduh, udah panik belum selesai. Oke dah, oke Dis. Nanti setelah itu sudah kita, ya sebentar, jangan sudah kabur. Bisa ditanggapi? Aduh, silakan. Sudah bisa ditanggapi? Panik? Ya, silakan, Panik? Silakan. Baik, ya. Jadi kalau orang Islam karena udah biasa baca Quran, Quran tuh kan biasanya ada ayat di situ nggak ada konteksnya, tahu-tahu aja ada ayat di situ, ada satu ayat di situ nggak ada hubungannya dengan ayat sebelumnya. Nah, jadi kalau biasa dibawa ke sini Nanda, ya. Kalau baca Bible dibaca konteksnya, ya kan? Baca dong ayat sebelumnya, kemudian ayat sesudahnya, biar ngerti. Jangan seperti baca Quran, baca aja Quran tahu-tahu ada nongol ayat di situ. Step layar guys. Gak ada hubungannya dengan ayat sebelumnya, nggak ada ayat hubungan sampai dengan ayat 1 M. Jadi jangan biasakan. Baik, saya tanggapi ya Nanda ya. Gini. Silakan. Tadi kamu mengutip dari Roma 3 ya, bagaimana di situ dikatakan bahwa jikalau karena dustaku ya, sebentar. Itu ada di Roma 3 ayat yang ke-7. Saya bacakan. Nih, saya bacakan ya Andrea, saya bacakan. Kita lihat terjemahan yang lain ya. Terjemahan itu ada banyak nih ya. Nih. Kita pakai terjemahan TSI nih. Kita mulai dari ayat yang setidak-tidaknya 3 ayat. Terjemahan lagi guys. Nih, perhatikan. Tetapi ada sebagian orang Yahudi yang berkata, kita ini bangsa pilihan Allah. Lalu mengapa Allah marah kepada kita kalau kita berbuat dosa? Bukankah hal itu masih memuliakan Allah? Karena dosa kita itu menunjukkan bahwa Dia baik hati dan setia menepati janji-janjinya. Nah, dengan begitu Allah seharusnya tidak boleh marah dan menghukum kita karena dosa tersebut. Saudari-saudari, perhatikan ini. Pikiran seperti itu hanyalah pendapat manusia dan sama sekali salah. Kalau Allah tidak bersikap adil kepada semua manusia, Dia tidak dapat menghakimi dunia ini. Pertanyaan tadi ini dalam terjemahan lain bunyinya begini. Pertanyaan tadi dapat dijelaskan lagi dengan contoh ini. Orang berkata, kalau saya berdosa dengan menipu orang, perbuatan itu masih menunjukkan bahwa Allah selalu benar. Berarti dosa saya tetap memuliakan Allah. Jadi Allah tidak adil kalau Dia menghukum saya karena dosa itu. Jadi maksudnya begini Nandar. Maksudnya itu kau aja dijelasin, kau nggak mau. Iya silakan. Loh, percuma saya juga jelasin ngapain. Silakan. Tapi intinya begini Nandar. Ya, yang Edis, kamu kutip itu adalah sebuah kesalahpahaman kamu. Berat saudara-saudara, berat. Ya kan? Intinya itu adalah ketidakpahaman kamu terhadap ayat. Karena ayat itu tidak berbicara Paulus mengajari orang berbohong. Tapi kalau Muhammad mengajar orang Islam berbohong, saya bisa tunjukkan hadisnya dengan jelas. Saya juga bisa tunjukkan. Bukan interpretasi. Saya tidak membawa interpretasi. Sekarang saya tanya kamu Nandar, benar nggak Muhammad memang membolehkan orang Islam berdusta dalam 3 perkara?
Ini waktu kamu silahkan ngomong nanti selesai itu. Loh, gimana sih? Gimana? Kamu selesaikan dulu. Selesaikan dulu tadi. Selesaikan dulu. Tidak, Kamu Muhammad membolehkan orang Islam berdusta. Iya, sekarang boleh di dalam Alkitab apakah boleh si Paulus bentar dulu di dalam ajaran Kristen apakah benar dibolehkan menipu dalam segala hal? Udah kayak begini Nandar. Oh, kabur, takut kamu. Takut, jangan dikik, kita jangan bukakan dikik. saja ya ceramahnya Ustaznya jangan dikik. langsung. Oh, bagaimana? jangan Enggak ada, dikik. saya enggak mengkik. Jangan dikik. Masa kamu ditanya itu Aduh, kamu si Edis. jawab? Sungguh Kabur. dekatnya, kamu ada. Kabur, jangan kabur, Dis. Ya ini silakan waktu kamu lah. Baik ya. Kalau kamu bilang seperti itu kan tidak ada satu orang Kristen pun yang setuju. Tidak ada satu orang Kristen pun yang nih, lihat nih. Nih. Apakah boleh kita berbohong untuk menyembunyikan amal ibadah kita? Enggak boleh. Sebentar, yang ini. Nih. Nggak boleh. Nih, yang ini. Aduh. Bolehkan dusta dalam Islam. Dalam peperangan, kalau musuh tangkap, antum ditawan lalu ditanya, berapa jumlah pasukan Islam? 1 juta. Padahal sebenarnya cuma 1000. Kemudian yang kedua adalah memperbaiki 2 orang yang sedang bertengkar. Si A, si B lagi bertengkar, lalu kita datang kepada si A. Sebenarnya si B itu merasa bersalah. Cuma dia lebih tua, dia nggak mau mulai minta maaf. Padahal si B nggak bilang itu. Ini dibolehkan islah zatu bayin namanya, memperbaiki 2 orang. Yang ketiga, pujian suami istri satu sama yang lain. Jadi bukan cuma istri, suami juga begitu. Jadi akhwat di belakang sana. Jadi boleh nggak berdusta dalam agama Islam? Nandar. Baik. Ini waktu saya. Nih. Jangan kabur. Ini waktu saya. Sudah habis waktumu, Edis. Sudah habis. Ini waktu saya. Loh. Waktu saya. Boleh nggak berdusta dalam agama Islam? Ini waktu saya. Kenapa kamu takut? Loh, kan nggak mau dia. Ini waktu Kenapa saya. kamu lari-larian? Enggak. Ini waktu saya. Kenapa kamu lari-larian? Waktu saya. Ini waktu saya. Loh, iya, Kenapa kamu makanya nggak mau? saya tanya, Ini boleh waktu nggak Islam saya. berdusta? Loh, ini Boleh waktu bukakan saya. videonya Ini nih. waktu saya. Ini waktu saya. Jangan kabur kau. Jangan kabur. Ini waktu saya. Kenapa lu? Kamu kok kooperatif? Kamu kok nggak kooperatif? Kamu kok nggak kooperatif? Ini waktu saya. Ulang. Nandar Ulang. panik Nandar Ulang, panik. Edis, jangan panik, Edis, jangan panik. Ditanya Edis, itu jangan panik. nggak mau Mau diskusi jawab. atau tidak? Mau Ditanya diskusi atau itu tidak? nggak mau Mau jawab. diskusi atau tidak? Nandar nggak Mau jawab. diskusi atau Ayo, tidak? Ayo, gimana? Kamu gini, Ayo, kerja-kerja kalau kamu diskusi dengan yang lain, kamu kalau diskusi dengan yang lain, kamu begitu tenang loh. Boleh Kamu berdusta diskusi, kamu Boleh diskusi berdusta sama nggak? yang lain. Saya boleh Saya jelaskan tanya atau dulu, tidak? boleh berdusta Saya nggak boleh. dalam hal? Ini waktu saya. Boleh Kamu saya nggak mau memaparkan jawab, enggak? ayo jawab dulu, Tuh, kamu jawab nggak dulu. mau, Jawab dulu, takut ayo. kamu. Jawab dulu. Takut Boleh kamu. berdusta nggak? Dari waktu saya, Boleh berdusta nggak dalam waktu 3 saya. hal? Ini waktu saya, diam dulu. Boleh berdusta Diam nggak dulu. dalam 3 hal? Aduh, waktu saya. Jawab dulu itu. Waktu Boleh saya, berdusta nggak waktu dalam 3 saya. hal? Saya mau menjelaskan, boleh atau tidak? Nandar Aduh, takut. macet. Nandar Edis takut. mentok. Nandar nggak berani. Edis, Tidak Edis, ada. Edis, Tidak Edis, ada orang Kristen yang Edis, bisa menghadapi Nandar. Edis, Api Nandar meter. Edis, bubuk kamu. Coba perhatikan. Ini waktu saya. perhatikan. Boleh nggak berdusta? Mau diskusi atau tidak? Mau diskusi Boleh atau nggak tidak? berdusta dalam 3 hal? Diskusi mau atau tidak? Boleh nggak berdusta dalam Ada 3 hal? timernya apa enggak? Boleh nggak berdusta dalam 3 hal? Paulus membolehkan berdusta atau Boleh tidak? nggak berdusta dalam 3 hal? Paulus boleh mendusta. Nggak. Membolehkan berdusta dalam Alkitab. Nggak boleh, Makanya nggak boleh. si Paulus Oke, membolehkan sudah menipu. saya jawab. Sudah Loh, saya jawab kan? Saya mau jelaskan. Saya mau jelaskan kenapa sudah saya jawab takut. pertanyaanmu. Kenapa takut? Pertanyaanmu sudah saya jawab. Kenapa Sekarang takut? gantian. Boleh nggak Kenapa berdusta? takut? Kenapa takut? Boleh nggak berdusta dalam Kenapa 3 hal? takut? Kenapa takut kamu? Boleh nggak berdusta dalam 3 hal? Kenapa takut? Kalau kamu menghadapi Nandar muslim-muslim menutupi awam, kenapa kamu membiarkan ajarannya mereka Muhammad. menjelaskan? Ini saya mau Nandar menjelaskan kenapa menutupi kamu tidak membolehkan. Ini saya Ayo, mau menjelaskan kamu tadi tanya Alkitabmu. sama saya. Boleh nggak berdusta kata Paulus? Saya jawab tidak boleh. Kamu si Ayo, Paulus sekarang membolehkan. saya tanya Roma balik. 3 ayat Boleh nggak 7. berdusta menurut Roma ajaran 3 ayat Muhammad? 7 si Paulus membolehkan. Boleh nggak berdusta menurut ajaran 2 Muhammad? Korintus 12 ayat ke-16 si Paulus membolehkan menipu. Nah, takut dia Oke, sama selesai. saya loh.
Kok selesai juga kabur, etis kabur. Sekarang kamu tanya sama saya. Saya Kamu mau tanya sama memulai saya. pakai timer. Bolehkah Kamu kan tadi yang minta berdusta, timer. Kata Paulus, saya jawab Si tidak. Paulus, udah jangan kabur kau, jangan kabur. Sudah Jangan saya kabur. jawab tidak. Pakai timer. Sudah saya jawab pakai tidak, timer, kan? diam dulu. Diam Nah, dulu, sekarang ini saya boleh mau nggak ngomong. berdusta Saya menurut mau ajaran ngomong Muhammad, gimana? ayo. Kita mau diskusi atau tidak? Pakai data diskusi. Loh, kamu Loh, yang tidak mau menjawab. Saya mau menunjukkan bahwa si Paulus melegitimasi segala bentuk penipuan dan kedustaan. Itu kan pendapat Loh, ini asumsi Alkitab. Masa kamu Itu tidak kan percaya asumsi dengan pribadimu. Alkitab, Edis? Baik, silakan di situ. Kamu nggak Tunjukkan percaya di situ dengan di mana Alkitab. Paulus mengatakan kalian Iya, orang Kristen saya boleh mau berdusta, mana, ayo. menjelaskan. Baik. Silakan. Oke, dimulai dari awal ya, karena kamu tadi ini. Oke, dimulai dari awal. Silakan. Nah, kita diskusi baik-baik pakai timer. Kamu sama Ustadz Wapi tenang, sama yang lain tenang. Kenapa menghadapi Kamu saya kok ditanya panik? aja nggak mau jawab Loh, kok. Ini saya mau menjawab. Masa kamu ditanya Ini boleh nggak saya mau berdusta menurut menjawab. Muhammad? Gimana nggak mau kamu saya jawab. menjawab? Diam. Boleh nggak berdusta? Kamu sama Ustadz Wapi diam tenang. ditanya Sama boleh saya kok berdusta nggak, kamu kepanikan. jawab. Boleh berdusta nggak dalam tiga Sama hal? Ustadz Wapi sama yang lain kamu tenang Boleh adem berdusta membiarkan nggak dalam teman tiga bicara. hal? Kamu nggak Sama jawab-jawab. saya kok nggak boleh? Baik, Kenapa kita saya mau menjelaskan tampilkan tidak saja boleh? hadisnya, Loh, Nih. loh. Nih, lihat nih. Ini teman-teman ya, dia terbukti tidak berani menghadapi saya. Saya sama sekali tidak diberikan waktu untuk menanggapi dan menjelaskan. Oke, diam. Silakan. Oke. Silakan. Pakai waktu dong, pakai waktu. Sama Ustadz Wapi kamu pakai waktu adem tenang, sama saya kok tantrum. Coba, Kamu tengok. yang gelagapan. Loh, ini pakai Ditanya boleh ini berbohong waktu nggak, saya. kamunya nggak mau Ya jawab, ampun. please. Waktu saya, Nggak punya waktu jawaban saya. tegas. Waktu saya. Silakan. Ini waktu saya, diam. Teman-teman, kita lihat nih. Ini ajaran Bible-nya. Nih, perhatikan ya. Wahyu 22 ayat 18. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuatan kitab ini. Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka-malapetaka yang tertulis dalam kitab ini. Lalu bagaimana? Saya tanya kepada Anda. Ya. Di dalam 2 Korintus 12 ayat ke-16, saya tanya, nah, ini siapa yang menambahkan kamu katakan? Kok bisa ditambahkan? Hanya karena Paulus adalah penipu daya. Saya bacakan, baiklah aku sendiri tidak merupakan suatu beban bagi kamu. Tetapi dalam kelicikanku aku telah menjerat kamu dengan tipu daya. Ternyata yang menipu dan memperdaya umat manusia itu adalah si Paulus. Makanya di dalam bahasa Yunaninya, Hesto de hego aukate baresha, yumas aliufarkon vanorgos dolo yuman elabon. Pertanyaan saya, ini siapa yang menambahkan kamu katakan? Kok bisa kitab suci ditambahkan kamu katakan? Lalu saya tanya kepada kamu, kamu katakan ini diterjemahkan dari bahasa Yunani yang mana? Jawab. Kamu katakan ini diterjemahkan dari bahasa Yunani yang mana? Kalau ini ditambahkan, berarti ayat ini adalah berkontradiksi dengan Wahyu 22 ayat ke-12. Wahyu 22 ayat ke-18. Perhatikan. Ini berarti ayat ini dilanggar, Edis. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuatan dari kitab ini. Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka-malapetaka yang tertulis dalam kitab ini. Makanya si Paulus meninggal dunianya digantung, dipancung. Kenapa? Karena dialah penipu sesungguhnya, saudara. Berat, saudara. Bukan hanya itu. Si Paulus juga itu adalah pendusta. Kita buka di dalam Roma tadi. Ya. Roma 3 ayat ke-7. Si Paulus melegitimasi setiap kebohongannya hanya untuk penginjilan. Tetapi jika kebenaran teos oleh dustaku tuh, si Paulus membolehkan berdusta. Ternyata si Paulus ini rasul palsu yang berdusta. Kamu berbicara tentang konteks. Sekarang saya tanya, 3 kebohongan yang ada di dalam hadis itu asbabul wurudnya apa? Ayo kan. Kalau kamu berbicara konteks di dalam Roma 3 ayat 7, hadis itu ada asbabul wurudnya. Saya tanya sama kamu, asbabul wurud
dari hadis yang kamu terangkan itu apa? Kan jelas kalau ada pribadi yang misalnya mau dirampok, kita berbohong, itu hal yang lumrah di dalam kehidupan dunia ini. Di dalam pemerintahan, kalau ada pemberontak ditanya apa, kita ditawan oleh pemberontak, kita katakan yang tidak sejujurnya, itu demi keamanan maslahah. Makanya ada di dalam maqasid syariah, ada hifdzun nafas, ada hifdzul zin, ada hifdzul mal. Kamu nggak mengerti itu, saudara, berat, saudara. Jadi pertanyaan saya tolong ditanggapi ya. Kenapa di dalam 2 Korintus 12 ada tambahan kamu katakan? Kemudian kenapa si Paulus boleh berdusta kalau itu untuk kebenaran penginjilan? Di dalam Roma 3 ayat 7, si Paulus pendusta. Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku, si Paulus pendusta. Ya. Kemudian pertanyaan saya ini, ya, 2 Korintus 12 ayat ke-16. Matiku tuh kau. Ini kamu katakan siapa yang menambahkan dan apa yang melatar belakangi kenapa pihak-pihak tertentu menambahkan kamu katakan, sementara di dalam bahasa Yunaninya tidak ada kamu katakan di sini. Jawab, jangan nangis. Burukan. Terdiam dia, saudara. Tidak ada pendeta yang sanggup mengalahkan saya, saudara. Jeder. Jawab. Kamu katakan ditambahkan oleh siapa? Dan siapa yang melegitimasi pembenaran penambahan di dalam 2 Korintus 12:16? Jeder. Sudah siap sekarang? Sudah siap? Siap. Sudah siap sekarang? Silakan jawab. Siap nangis? Baik. Siap nangis. Malu kau. Kita lihat ya, apakah dia nanti akan kejang-kejang? Baik. Jadi Nandar, coba kamu baca ini, coba. Tidak boleh. Terdiam Nandar, mencret. Ini tidak waktu kamu. Nangis. Ini waktu kamu kok nangis. Jawab pertanyaan saya. Lihat mukanya. Enggak mendadak. Jawab pertanyaan saya. Kita tektokan. Baik. Asbabul wurud dari hadis itu apa? Saudara. Asbabul wurud dari hadis itu tidak apa? Boleh. Coba baca Nandar. Kamu tidak menjawab pertanyaan saya. Tidak boleh apa? Saya kan tanya. Kamu katakan di dalam 2 Korintus 12. Ya silakan. Makanya selesaikan dulu. Waktu siapa ini? Coba kamu baca. Silakan kamu baca. Ya silakan kamu baca, nanti saya tanggapi. Kan ada waktunya masing-masing. Silakan ditanggapi. Silakan dijawab pertanyaan saya. Saya kan tanya, Dis. Saya kan tanya. Kenapa kamu panik? Ini saya tanya nih. Kenapa kamu panik? Ini kamu waktu kan, siapa bicara? Ya silakan ngomong. Ini waktu siapa tadi kamu bicara? Saya jawab dulu pertanyaan saya. Kalian kamu sudah katakan. Lihat. Jawab dulu. Kalian sudah menyaksikan. Baik, jawab dulu. Jawab dulu. Jawab dulu. Ini waktu siapa juga? Nandar? Ya sudah, selesaikan. Kalian sudah lihat kan? Gak bisa jawab dia. Ini kamu katakan siapa yang menambahkan? Bagaimana Nandar bicara 5 menit saya Edis tidak bisa menjawab pertanyaan saya. Saya mendengarkan. Lihat. Tapi ketika saya suruh baca ini langsung ya, Edis koyak. Kamu katakan ini siapa yang menambahkan? Kamu katakan siapa yang menambahkan? Siapa yang ngomong? Tadi ya, waktu 5 menit siapa yang bicara? Siapa tadi yang bicara waktu saya diam. Kenapa kamu paniknya begitu? Panik mungkin. Kenapa? Ayo, nih sekarang kamu baca. Tidak boleh berdusta kecuali dalam 3 keadaan. Jadi dalam agama Islam nyata, saudara, bahwa boleh berdusta di dalam 3 hal. Satu-satunya Nabi yang bolehin bohong cuma dilanjut Muhammad. Dong. Dilanjut hadisnya. Kenapa panik? Terdiam. Nandar, dengarkan. Satu-satunya Nabi yang boleh berdusta itu adalah, mengajari boleh berdusta adalah Muhammad, Nabi dari Arab. Nih, yaitu perkataan atau ucapan seorang suami kepada istrinya. Nah, boleh suami bohong sama istrinya.
Ya, makanya mereka ini memang tipu-tipu, ajaran tipu-tipu, saudara-saudara. Nah, nangis dia, nangis. Disuruh baca nggak bisa. Nah, tadi dia bilang Paulus. Nandar, mana ada di situ Paulus mengatakan orang Kristen boleh berdusta? Mana? Nggak ada. Dengarkan. Allah dan Muhammad tidak berani membuka mulutnya kepada Rasul Paulus. Adakah Allah dan Muhammad berani membuka mulutnya kepada Rasul Paulus? Nggak berani. Makanya tidak ada di dalam Al-Quran, tidak ada dalam hadis Allah dan Muhammad berkata tentang Paulus. Tapi Nandar dan pengikutnya karena hati yang mendalam, mereka lebih tahu dari Allah dan Muhammad. Lebih tahu mereka dari Allah dan Muhammad. Muhammad sama Allah dilangkahin sama Nandar. Coba tunjukin ayat Quran, ayat hadis yang menjelek-jelekkan Paulus. Tidak bakalan ketemu Nandar. Jelas. Ya Nandar ya. Di dalam Al-Quran jelas sekali. Yesus mana ada dalam Al-Quran Muhammad suci? Di Quran mana ada Muhammad suci? Kagak ada. Coba tunjukin bahwa Muhammad suci. Yang ada dia bermuka masam. Karena ada orang ya yang secara ekonomi nggak mampu, ya dia buta atau tuli begitu, ya kan? Langsung Muhammad bermuka masam di dalam ayat itu. Tapi kalau pembesar Quraisy yang banyak duitnya, Muhammad langsung siap. Tapi kalau ada orang yang duitnya nggak punya, miskin, kere, bisu, tuli, ya buta, maka Muhammad wajahnya masam. Waktu habis. Mulai sekarang. Nandar panas. Udah terima saya. Terima. Diam. Panas dingin. Nah, Nandar diam. panas Ini dingin. waktu saya. Mau diam atau tidak? Iya, panas. Tadi waktu saya pergi habis. Ini waktu saya. Boleh berdusta? Ini waktu saya. Ini waktu Silakan. saya, tolonglah hargai. Kamu kalau sama debat sama orang-orang awam. Kemarin tadi malam saya lihat debat sama Ustadz Wapi, kooperatif. Timer, kamu diam. Ustadz Wapi berbicara, kamu diam. Kamu berbicara, Ustadz Wapi diam, saling menghargai. Saya Kenapa tadi sama? bicara, saya tadi waktu saya kamu nggak mau makanya diam. diam dulu. Saya mau ngomong ini. Kenapa tadi waktu saya bicara Tuh kan, kamu nyerocos kenapa saja? kalau sama saya kamu panik? Kenapa Nggak ada kalau panik sama saya. saya kamu panik? Ya diam, ini mau waktu saya. Saudara. Ini mau waktu Ayo, saya. silakan Coba mulai. perhatikan. Oke, Lihat kalau mulai ya. bicara saya diam. Iya. Ayo. Oke, diam. Nah, teman-teman, aduh, saya di-report lagi nih oten-oten nih. Aduh. Tolong, teman-teman, saya di-report lagi nih. Nih, saya di-report lagi nih oten-oten. Bentar ya. Bentar lagi kena ban akunmu permanen. Teman-teman, saya di-report sama teman-teman oten. Lihat nih ya. Ini pelanggaran tuh. Peringatan pelanggaran tuh. Saya di-report teman-teman ya. Saya kasih saran sama kamu, saya baik hati nih. Dengar, saya baik hati. Itu kalau kamu lanjutin, kamu nanti kena ban permanen. Kamu kena terus. Baik. Itu ada batasannya. Kamu jangan kemana-mana. Kamu jangan kemana-mana. Aku mau turun dulu, nanti naik lagi ya. Awas, saya mau nganter sekolah. Saya mau nganter sekolah. Kabur. Loh, katanya mau berehat. Aduh, belum selesai. Udah kabur dia. Lo dengar. Enggak apa-apa, mau lanjut enggak apa-apa. Kalau mau akun alasan kau. Ayo lanjut. Saya ngikut aja. Ya makanya saya mau turun sebentar. Saya mau cuma untuk menghapus pelanggarannya. Saya juga mau antar anak sekolah sebentar. Alasan. Gimana? Alasan. Saya mau Kenapa kamu begitu takut sama saya? Loh, memang benar kok. Alasan kabur dia. Ini saya benar-benar. Alasan kamu biasanya malam-malam kamu dari jam 8. Alasan kamu. Nandar, kamu alasan. Udah, saya mau turun sebentar. Saya mau turun sebentar, nanti naik lagi. Enggak. Dengar, kabur berarti nih, kabur nih. Menang saudara-saudara. Edis kabur. Saya mau ngantar anak sekolah nih. Mana? Saya mau ngantar anak sekolah. Mana?
Mana? Saya mau ngantar anak. Ini saya mau berangkat ngantar anak sekolah. Gimana sih Nandar ini? Kamu nekat yang nyata kamu ini. Ini loh. Saya mau ngantar anak sekolah. Loh, kok kamu? Ya udah, ya udah, ya udah, ya. Anak sekolah. Ya udah, jam berapa? Jam berapa? Gini, Jam berapa kamu balik lagi? Kamu saya kasih kesempatan. Enggak. Justru begini, dengerin. Iya. Kamu saya kasih kesempatan. Jam berapa kamu bisa lagi sama saya? Akunmu bisa kena ban. Iya, nggak apa-apa. Akun saya banyak. Jam berapa kamu bisa? Oke, sekarang gini. Saya tanya jam berapa kamu bisa? 30 menit lagi. Oke, 30 menit lagi. Baik, awas jangan kabur ya. Saya mau berangkatnya jangan itu kabur 30 kau. menit lagi, dengar. Iya, baik, 30 menit saya tunggu. Saya mau berangkatnya itu 30 menit lagi. Iya, silahkan. Alasan apapun kamu, intinya kamu tuh udah kementok. Oh ya udah, debat lanjut sama aja saya. lah kalau gitu dah. Ya lanjut sudah. aja 30 menit lagi. Itu kan alasan itu kan. Aduh, giliran lanjut. Aduh, katanya mau nganter anak sekolah. Lanjut Sekarang 30 lanjut menit, aja. Loh, Sekarang Nandar saya lanjut mau aja. berangkat, 30 Tadi menit katanya mau lagi. nganter anak sekolah. Clean plan. Iya, 30 menit lagi. Aduh. Nah, Loh, sekarang udah gini, udah. Saya mau nganter, saya Sudah, mau nganter baik. 30 menit lagi. Siap, 30 menit lagi. Aku turun dulu nanti naik lagi ya. Iya, maksudnya begini, saya itu belum berangkat sekarang. 30 menit lagi saya akan nganter anak sekolah. 30 menit lagi. Ya iya, makanya kan masih ada 30 menit lagi. Saya turun nggak nyampe 30 Bukan menit, 30 1 menit juga. lagi. Ini gimana sih nggak nyambung? Aduh, Nanda, kabur alas. Ya udah. Oke. Ya udah. 30 menit 30 menit lagi. Ya, loh. 30 menit lagi saya akan ngantar sekolah. Dan iya, 30 menit itu lagi butuh kan. waktu 30 menit, berarti masih 1 jam saya rehatnya. Iya. Kan kamu masih 30 menit lagi nganter.